Awal mula kami bertemu itu dari seleksi para guru dan ketua jurusan RPL. Oh, oke. Dari guru dulu menentukan siapa yang cocok dan memilih kami. Apa yang namanya program AI kalian ini yang untuk SPMB ya? SPMB khusus SMK berbasis AI kan? Iya. Itu kan suatu yang fenomenal sekali. Itu bagaimana lahirnya? Idenya dari mana? Dari pembimbing kami, Amin, memberitahu kami idenya itu membuat chatbot seputar SPMB SMK Negeri 4 Kendari. Kapan program itu kalian nyatakan sudah siap? Ketika kami sudah mengujinya di sekolah kami sendiri. Oke, pada saat SPMB kemarin ya? Iya. Berarti dipakai ya? Iya juga. Ya, dipakai. Semua teman-teman tahu itu program kalian? Tahu. Keren sekali, luar biasa. Ya, halo, jumpa lagi bersama kami. Saya Dani di sini sebagai narasumber host dari Pojok Rindu ya. Untuk kali ini ya, untuk Pojok Rindu, ruang edukasi dan inspirasi, kita kedatangan teman-teman yang luar biasa nih ya. Dari SMK 4 Kendari. Yeay. Jadi teman-teman ini yang ada di depan sini, mereka ini telah mewakili Sulawesi Tenggara ya dalam lomba kompetensi nasional, utamanya ini di bidang AI. Ini LKS ya kemarin ya. Iya. Ya, boleh diperkenalkan masing-masing namanya mungkin dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Borahima. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Juliandari. Ya, yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosyid. Ya, jadi mereka bertiga ini telah mewakili Sulawesi Tenggara dan memenangkan juara lomba 3 senasional. Wow, luar biasa sekali ya. Utamanya ini di bidang yang saat-saat ini sangat hot banget ya, tentang AI ya. Bayangkan dalam waktu yang singkat, tiga orang siswa di Kendari, utamanya Sulawesi Tenggara, bisa menjadi juara. Mereka mempelajari AI, mereka mempelajari coding, karena jurusannya juga sesuai ya, rekayasa perangkat lunak ya. Yep. Dan sampai hari ini juga setelah mereka kembali, mereka masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di Pojok Rindu untuk membantu memberikan edukasi dan utamanya inspirasi ya bagi teman-teman, utamanya yang seusia teman-teman sekalian. Ini kan kemarin itu teman-teman mengikuti lomba ya dari tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 4 hari ya di Jakarta ya. Nah, ini kan pasti ada ceritanya kenapa teman-teman bisa pergi ke Jakarta. Nah, sebetulnya teman-teman ini memang di sekolah itu ada kelompok atau organisasi IT-nya atau belajar sendiri sih? Bisa dijelaskan, siapa yang mau jelaskan dulu? Kalau dari saya, Oke, dari Mus. Saya mulai dari belajar sendiri. Oh, belajar sendiri AI atau coding atau apa gitu? Pertama-tama saya itu belajar coding dulu. Memang Coding suka dasar. coding ya? Iya. Kenapa belajar coding? Kenapa masuk misalkan ini, kenapa pilih jurusan RPL itu? Apa sih motivasinya, Mus? Saya tertarik dengan cara coding dan membuat aplikasi. Saya sangat tertarik. Tertarik ya? Ada inspirasinya mungkin? Dari mana? Kenapa? Misalkan nonton, ini hacker keren ya, kayak saya mau jadi gitu. Ada inspirasi mungkin? Kenapa? Inspirasi mungkin banyak ya? Membuat aplikasi hebat. Oh, suka ya angkatnya, karena sekarang banyak aplikasi. Kenapa orang bisa, kenapa saya nggak bisa ya? Harus coba ya. Oke, luar biasa, Mus. Nah, kemudian Aisyah mungkin. Kalau dari saya Pak, saya tertarik karena saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang apa itu RPL, terus kenapa banyak orang-orang yang kadang suka RPL itu. Begitu ya. Iya. Terus bisa membuat program yang lebih baik juga, bermanfaat. Ya. Memang berarti waktu dari masuk ini ya, waktu dulu kayaknya jurusan RPL ini bisa banyak manfaatnya ke depannya, di masa depannya. Memang kalau Aisyah berpikir juga perangkat lunak ini, AI, software ini ke depannya itu akan berkembang pesat atau akan mempengaruhi masa depan Aisyah atau bagaimana menurut Aisyah? Mungkin bisa mempengaruhi masa depan karena mungkin ke depannya saya akan mempelajari bidang itu juga. Menekuni ya? Iya. Berarti setelah selesai SMK ini ya, tamat, tetap akan melanjutkan di jurusan yang sesuai dengan bidangnya ini ya. Iya. Oke, Abdul sendiri bagaimana? Saya sering melihat atau menonton video bahwa ada sebutan AI akan menggantikan manusia. Dari sini saya berpikir bahwa AI itu tidak bisa menggantikan manusia. AI tidak bisa menggantikan manusia. Oke. Dari segi kreativitas, ide dan seterusnya. Saya berpikir bahwa
saya tegun dengan, jika saya sebagai manusia tegun dengan pekerjaan ataupun yang lainnya, maka saya berpikir bahwa AI tidak akan menggantikan manusia. Wah, keren ya. Berarti memang ada perbedaan ya, mungkin dari ketekunan, dari kita semangat untuk mempelajarinya ya. Iya. Tapi memang itu suatu hal yang memang patut untuk ditunjukkan ya, bahwa memang AI tidak bisa menggantikan manusia. Karena kan sekarang semua orang kiblatnya sudah di AI ya. Iya. Apa-apa, kayaknya harus lihat AI. Nah, kan dulu nggak ada kayak gini kan? Iya. Iya. Nah sekarang sudah ada. Oke. Jadi luar biasa, masing-masing ini ternyata memang memiliki motivasi untuk mendalami bidang yang namanya perangkat lunak, utamanya di AI. Nah, terus kalian sendiri ini kan nggak satu kelas kayaknya ya. Iya. Nah, kalau mu sendiri kelas berapa sekarang? Saya sekarang kelas 11 PPLG-B. Oh, kelas 11. Aisyah kelas Kelas 12. 12 PPLG B. Nah, kalau Abdul? Saya kelas 12 PPLGA. Nah, ini kan sampai tingkat Jakarta kalian bertiga mewakili Sulawesi Tenggara ya. Itu kan butuh yang namanya kesulitan ya, bisa solid. Tapi kan ini kan beda-beda kelas. Sebetulnya kalian ini ketemunya gimana sih sehingga membentuk ada sebutannya? Ada sebutan ya untuk kalian bertiga SMIKDI. SMIKDI ya. SMIKDI ini bagaimana, apa sebetulnya? Apa tiba-tiba mungkin ngumpul di kantin lah, baku saling tatapan, kayaknya dia jodohku. Atau bagaimana, kenapa bisa berkumpul jadi bertiga begini? Kenapa kan biasa harusnya kan teman-teman satu kelas lah, karena dekat, tapi ini kan beda-beda kelas, terus tiba-tiba bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana sejarahnya nih, kalian bisa membuat? Awal mula kami bertemu itu dari seleksi para guru dan ketua jurusan RPL. Oh, oke. Dari guru dulu menentukan siapa yang cocok dan memilih kami. Oke. Oh, jadi memang kalian diseleksi oleh para guru ya. Iya. Oh, luar biasa, guru-gurunya berarti lihat bagus sekali ya, mereka melihat kemampuan siswa-siswa. Jadi sebelumnya itu kalian nggak saling kenal. Iya, nggak Iya, saling gitu. kenal. Nah, kemudian dikumpulkan para guru rapat, terus dipanggil. Iya, Iya. dipanggil. Nah, dipanggil sama siapa ini? Guru Guru pendamping RPL. Pak Amin. Pak Amin ya. Iya. Pak Amin panggil. Kalian waktu itu belum kenal ya, jadi Belum. dipanggil bertiga, terus apa yang dibilang? Kalian sekarang itu satu tim. Wih, keren ya. Seperti apa? Seperti kalau di film-film itu Avenger ya, dipanggilin udah kalian kenal ya. Jadi bergabung. Terus dalam pikiran kalian waktu tim apa itu, waktu dipanggil sekalian satu tim apa aja? Maksudnya apa yang ada di pikiran kalian? Oh, ini dipanggil kenapa ini? Oke, kan Saya belum dijelaskan ya? Iya, belum. Nah, tapi pas sudah dijelaskan saya mengerti, tim untuk lomba. Oh, kalau Aisyah sendiri waktu dipanggil bagaimana? Sama juga seperti Mus juga tadi Pak, kayak kenapa ini bisa dipanggil, tapi saya juga mau dengan ikut LKS itu karena saya penasaran dan ingin menambah pengalaman dan wawasan lagi yang lebih luas. Oke, ya. Kalau Abdul sendiri? Kaget juga karena baru pertama kali dan orang yang saya kenal langsung menjadi satu tim. Jadi Gitu ya, luar biasa. Memang gara-gara kegiatan ini, Kementerian LKS ini ya, kalian dikumpulkan. Waktu itu kalian sempat gak terpikir, saya membawa nama sekolah ini untuk mewakili LKS, itu apa yang dirasakan? Apa? Minder, justru merasa tertantang, atau ada perasaan apa? Kan kalian baru bertemu, jadi belum tahu masing-masing kan, belum mengukur di dalam bisa nggak saya wakili? Kalau gitu ada nggak rasa minder atau mungkin justru tertantang atau bagaimana? Saya juga pernah itu kadang panik lah, karena lawan saya itu orang-orang hebat pasti dari Oke. sekolah-sekolah luar Iya, gitu. mungkin itu wah, yang kita mau lawan ini orang dari provinsi lain ya. Iya. Memang bagaimana Sulawesi Tenggara, bisa nggak ya sebetulnya kita yang dari daerah menghadapi teman-teman yang mungkin di Jawa ya, yang lebih informasinya lebih masif ya. Kalau Aisyah dengan Abdul sendiri menghadapi LKS ini, ketika kalian tahu kalian dikumpul bertiga untuk mewakili sekolah ya, apalagi jadinya mewakili Sulawesi Tenggara ya ke level nasional ini, ada nggak perasaan minder atau justru tertantang atau apa? Pernah Pak, ada rasa minder dan rasa tertantang karena berhadapan untuk pertama kalinya berhadapan dengan provinsi lain dari berbagai daerah gitu. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke belakang ya. Ini waktu kalian sudah tahu bertiga, kemudian Pak Amin masih menjelaskan ya, kalian bertiga nanti mewakili kan, mengikuti lomba ini. Itu
apa yang akan dibuat itu sudah diberitahu oleh guru pembimbing kalian atau kalian sendiri berembuk bagaimana itu sehingga melahirkan apa yang namanya program AI kalian ini yang untuk SPMB ya. SPMB khusus SMK berbasis AI kan? Iya. Itu kan suatu yang fenomenal sekali. Itu bagaimana lahirnya? Idenya dari mana? Dari pembimbing kami, Pak Amin memberitahu kami idenya itu membuat chatbot seputar SPMB SMK Negeri 4 Kendari. Terus yang kalian pikirkan setelah itu bagaimana? Kami hanya menyesuaikan dan menyesuaikan dari tugas-tugas Pak Amin yang memberikan kepada kami. Oke, tetap jadi kalian tidak dilepas saja, guru tetap memberikan arahan. Jadi kalian didampingi terus sama iya. Pak Amin ya? Iya, didampingi terus. Luar biasa. Tapi kan ini chatbot ini kan hasil karya kalian kan? Dia kan hanya diberikan arahan. Terus itu apa sih ini chatbot ini sendiri, aplikasi kalian? Dia itu sebetulnya rumit nggak sih dibuat? Kalau untuk teman-teman umum ya, ini kan yang baru mungkin mau tahu apa itu perangkat lunak ya, apa itu AI. Kalau itu rumit nggak sih pembuatan aplikasi begini? Kalau dari kami, dari jurusan yang RPL tidak terlalu rumit karena memang dari sananya, dari jurusannya kita memang sudah mendalami codingan. Jadi bagi kami yang jurusan RPL itu tidak terlalu sulit. Mungkin bagi orang-orang yang di luar sana yang jurusannya beda mungkin agak sulit karena harus butuh fondasi untuk coding ini. Oke, fondasinya seperti apa aja sih kalau untuk bisa coding ini? Apalagi mungkin teman-teman ada masukan kan, kalian pengalaman ya? Bahasa dasar, Bahasa dasar. ya, bahasa coding. Oh, Itu diperlukan cara penulisan. kira bahasa daerah. Bahasa coding itu beda ya dengan bahasa Iya. manusia ya? Ya, bahasa coding itu seperti kita berbicara dengan mesin. Kita menggunakan bahasa mereka. Oke, kalau film kayak The Matrix gitu ya mungkin Iya. bahasa 1, 0, 1, tapi sampai gitu nggak? Iya. Begitu ya? Iya begitu. Kalau menurut Aisyah sendiri bagaimana itu? Itu menurutku seperti bahasa komputer gitu. Ada bahasa PHP, JavaScript, Python, dan apa lagi itu namanya? Kayak HTML. apa? C++ mungkin ya? Kalau zaman dulu mungkin nggak tahu zaman sekarang ada nggak C++ ya? Masih ada. Masih ada? Iya, Iya. masih ada. Oh, Karena itu zaman. fondasi terkuat bahasa. Oh gitu ya. Iya. Berarti saya hidup di zaman fondasi terkuatnya bahasa. Wah, luar biasa, luar biasa. Jadi semua bahasa pemrograman ini harus kalian pahami atau hanya pahami logikanya saya? Logika juga penting. Keduanya, Pak. Tahu bahasanya, tahu logikanya. Iya. Wah, berarti memang kalau orang-orang masuk, anak-anak siswa yang masuk di rekayasa perangkat lunak ini harus jalan logikanya ya? Iya. Begitu ya? Iya. Karena kan itu logika itu kalau nggak salah seperti 1+1, 2, atau Budi membeli telur di pasar, Budi pergi ke pasar kayak gitu ya? Atau jika maka. Coba. Oh gitu. Iya. If If else. itu bahasa pemrograman itu pakai bahasa Inggris ya? Iya bahasa Iya, Inggris. Ya, Oh. bahasa Inggris. Kalian hebat sekali. Jadi harus paham juga bahasa Inggrisnya. Iya. Dia itu tidak seperti matematika, tapi tidak juga seperti bahasa Indonesia. Iya. Antara dua itu ya. Digabung. Jadi kalau bahasa pemrograman itu kalian susun bahasanya. Iya, disusun dari awal. Itu harus paham kaidahnya juga ya. Kalau kayak grammarnya lah bahasa Inggris ya. Iya. Oke, kita kembali ya, itu sudah teknis sekali ya. Nah, jadi ketika kalian dikasih tugas sama Pak Amin nih, tolong buatkan program SPMB berbasis AI. Nah, setelah itu kalian berembuk bertiga atau bagaimana? Atau kalian diberikan tempat untuk bertemu, untuk ada studionya atau bagaimana bisa jelaskan? Kita punya lab. Oke, di lab. Nah, Nah, cerita. di lab kita membahas itu tentang apa yang harus kita buat, kita harus ngapain sekarang gitu. Dari pertama kita pernah buat itu teknisnya dulu, bagaimana cara chatbot ini bekerja. Oh, jadi itu bagaimana itu kalian buat gambarnya? Ya, buat gambaran kasarnya dulu, setelah itu kita coba dulu dites pakai coding. Kalau itu ada bagian-bagiannya sih nggak dari kalian bertiga untuk chatbot ini ahli di sini, ahli di sini atau gimana? Ada. Bisa. Ada front end, back end itu. Nah, itu bisa dijelaskan bahasa manusianya lah. Front end itu bagian depan. Jadi front end itu bagian tampilan Oh. awalnya. Kayak kalau buat Android itu Ya, tampilan Tampilan gambar ya, oke. display. Sementara back end itu bagian kodenya, sistemnya yang berada di belakangnya. oh, Front kayak end. otaknya, Iya, servernya, Pak. servernya ya. Iya. Oke, kalau yang buat front end siapa? Yang buat tampilan? Saya Pak. Wah, berarti ahli yang membuat ini kan apa grafis ya, desain grafis gitu ya. Iya. Kalau yang back end ini yang pemikirnya ini siapa? Saya, Pak.
Oh, Kita Aisyah dua, iya kita dua. berdua ya. Iya, berdua. Karena backend itu paling sulit. Paling sulit ya kan dia bahasa-bahasanya semua ya. Jadi kalau front end dia buat tombol di sini, back end harus menghubungkan gitu ya. Iya. Membuat apa itu yang untuk menulis kita ketik chat GPT-nya, back end lagi yang berpikir ya. Apa yang keluar? Kira-kira kalian ini berapa lama kalian buat aplikasi itu semenjak Pak Amin memanggil kalian? Sebulan lah. Sebulan? Iya. Dari pertama ya? Iya dari pertama. Bagaimana? Terus kalian kan belajar juga ya? Kalau menyesuaikan waktunya bagaimana? Karena saya juga itu bergabung di organisasi, jadi agak sulit mengatur waktunya. Oh, anak OSIS juga? Iya, Oh, saya bagaimana? Ya, ini kan bagus sekali nih, teman-teman, apalagi teman-teman sekolah kalian ya di luar sana yang, ada tuh ternyata kita bisa juga ya jadi juara ya itu kan. Tapi kan saya sibuk, tapi kan kita anak sekolah. Bagaimana kita bisa buat begitu sementara pelajaran aja, tugas-tugas sekolah sudah banyak. Kalau kalian bisa membuat aplikasi yang mengharumkan nama Sultra, keren ya, keren banget, belum nggak? Ya, itu bagaimana cara membagi waktunya itu? Untuk aplikasi kan pasti kalian kalau di kelas lain, kalian kan nanti kumpul yo mungkin begitu. biasanya kami tuh kumpul di lab setelah pulang sekolah. Jadi kalian memanfaatkan waktu pulang sekolah. Iya. Iya Pak. Itu udah janjian. Iya. Rutin ya. Iya Pak. Tapi kalau hari libur mungkin tidak. Iyalah, kamu disuruh mama mungkin mencuci piring namanya. Jadi kalau pulang sekolah kalian ke lab ya. Iya. Begitu ya. Iya. Ya. Terus di lab itu jadi sudah ada agendanya. Jadi ada agenda mungkin minggu ini kita sampai sini atau sudah ada target-target nggak untuk mengejar aplikasi ini? Ada target-targetnya. Hari ini kita mau sampai mana? Hmm. Hari ini mungkin kita cari kesalahannya, seperti itu. Oh iya, ini aplikasi kan nggak langsung jadi benar ya? Iya, pasti ada kesalahan. Oke, suka dukanya. Nah, pertama sukanya nanti, dukanya dulu ketika buat aplikasi ini. Nah, Duka, ya. apa aja sih maksudnya? Kalian kan pulang sekolah ya, pulang sekolah kan capek. Iya. Kalian sudah pulang sekolah capek, justru kalian jadi mesin utamanya untuk membuat aplikasi. Kalian harus berpikir lagi karena baru mengerjakan lagi di waktu kalian pulang sekolah. Apalagi sudah capek, stres, mungkin sudah lapar ya. Nah itu suka dukanya bagaimana itu? Apalagi ketika kalian kan coding, error apa, bagaimana bisa cerita? Kalau saya itu mungkin kalau error ya rada kurang seneng gitu. Ya pasti ya. Iya. Aku aja kalau saya lagi error saya tidak senang sih. Kalau Aisyah bagaimana? Sebenarnya ada juga karena capeknya juga Pak, tiba di rumah kan gitu. Ada pekerjaan yang rumah yang biasa disuruh gitu. Terus di situ saya juga bisa bagi waktu dari pagi, malam gitu. Iya, harus manajemen waktu juga ya. Iya, kalau pulang capek. Tapi motivasinya Aisyah bagaimana? Waktu itu apa yang dipikirkan ketika lagi down, di rumah kerja lagi? Ini kan pasti akan saat-saat kalian buat aplikasi ini kalian down kan? Kalau lagi 1 bulan waktunya saja kan? Apa motivasinya gitu? Motivasinya tetap disiplin, terus memanajemen waktu, jaga pola tidur gitu. Tetap ya, kesehatan juga ya. Kesehatan. Kalau Abdul sendiri bagaimana motivasinya? Motivasi kan pas saya capek atau mungkin pas saya capek saya kuatkan diriku mental, aku bilang bisa ini saya bawa nama Sultra, nama provinsi sampaikan, jadi saya paksa terus aja. Iya, motivasi ya. Artinya memang tujuannya itu untuk mengharumkan nama Sultra SMK 4 ya, luar biasa. Kalau mu sendiri bagaimana? Ya, kalau saya mungkin tetap ingat keluarga, Iya, ya. orang tua selalu disupport. Iya, ya, alhamdulillah ya. Support Iya. keluarga juga penting ya buat Iya. kalian. Nah, kalau keluarga sendiri begitu mendengar kalian terpilih untuk mewakili Sultra, supportnya gimana? Siapa mau duluan ini? Untuk dari orang tua aku sih mungkin senang, bangga karena anaknya yang di rumah terus lah, bisa keluar kota, Keluar bawa negeri, nama- amin. Tadi mau disebut amin itu. keluar kota sampai bawa nama provinsi, jadi pasti orang tua dukung, support terus, Iya, senang sekali lah. pasti bangga ya. Wih, anakku ternyata bisa menjadi lebih lah. Dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk provinsinya. Kalau Aisyah sendiri? Alhamdulillah orang tua aku juga ikut senang Pak. Mm. Bisa mendoakan dari jauh, dari luar kota sendiri. Orang tua aku bangga juga
akhirnya kita bisa membawa nama sekolah, nama provinsi jauh begitu. Iya. Mu sendiri bagaimana? Alhamdulillah orang tua juga mendukung, senang sekali juga Senang ya? akhirnya anaknya ini bisa adu prestasinya. Iya, namanya orang tua pasti anak sendiri berhasil mewakili itu sudah luar biasa. Amin, alhamdulillah ya. Iya. Kalian kan ini tadi kita sudah sampai buat program. Nah, ketika programnya udah jadi nih, kapan program itu kalian nyatakan sudah siap? Ketika kami sudah mengujinya di sekolah kami sendiri. Oke, pada saat SPMB kemarin ya? Iya. Berarti dipakai ya? Iya Pak. Ya dipakai. Semua teman-teman tahu itu program kalian? Tahu. Keren sekali, luar biasa. Bangga ya? Iya. Berhasil. Enak ya? Pasti kalian kan kerja keras ya, harus senang. Bayangkan di usia kalian buat aplikasi yang bisa bermanfaat bagi orang. Bagaimana dibantunya itu siswa-siswa baru yang dulu kalian rasakan ya waktu penerimaan SMP SPMB dulu susahnya cari info, sekarang ada aplikasi kalian. Dan dengan mudah mereka bisa mengikuti seleksi dengan informasi yang sangat masif yang sudah ada. Kan susah cari informasi kalau kita nggak mencari dulu ya. Jadi di aplikasi kalian dipakai langsung di sekolah, guru-guru puas. Pak Amin bagaimana responnya? Senang juga. Iya, luar biasa ya. Aplikasi SPMB sekolah dibuat oleh siswanya sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa, Cie. Kalian luar biasa, luar biasa. Abdul, kok senang sekali itu. Kok sangat ekspresif. Nah, ini aplikasi sudah dites. Nah, habis itu langkah selanjutnya ke tingkat nasional ini bagaimana kalian dikumpul lagi sama Pak Amin? Kami diarahkan untuk membuat video demo dan video pitch tentang proyek yang kami buat itu. Oh, bisa jelaskan bagaimana itu? Jadi awalnya itu dari video demo kami buat video lah. Kan itu saat pembuatan video itu di tengah SPMB. Nah disitulah kami manfaatkan untuk videonya. Oh, jadi dibuat video. Siapa yang buat? Bertiga. Kami bertiga. Kalian juga? Iya. Wah, kalian multi talent nih, multi talewa. Luar biasa. Kalian ini anak program, tapi kalian juga buat video untuk lomba ini. Iya. Kalian juga editing video kalian sendiri. Pakai apa? Canva. Baik, kita Lanjut. Oh, itu masternya tuh, ada Dian tuh masternya. Kalian harus belajar sama dia, luar biasa kalian ya. Jadi teman-teman sekalian, anak-anak zaman sekarang itu, jika ingin belajar, kalian sudah banyak sekali referensinya. Seperti teman-teman di depan kita ini. Mereka ini jurusannya RPL, perangkat lunak ya. Terus mereka ini ahli coding, mereka juga bisa membuat grafis, front end, back end ya. Dan mereka juga memiliki keahlian untuk membuat video. Jadi semua itu bisa dipelajari, siapapun yang mau mempelajari, asalkan dia tekun, pasti bisa. Buktinya sudah ada di depan kalian ini dan kita harus bangga ya sama mereka semua. Aplikasi video sudah jadi. Iya. Nah itu di kalian buat, kalian perlihatkan sama Pak Pak Amin. Beliau responnya bagaimana? senang juga. Sempat selesai. Iya, Video selesai. itu. Setelah itu kami dia submit ke RKS nasional. RKS nasional ke pusat ya. Jadi video di video itu ada kalian juga berbicara begitu. Iya Pak, Kalian ganti-gantian merekam begitu ya. ganti-gantian. Iya. Terus kalian lihat lagi hasilnya. Iya. Ceritakan deh, kayaknya kamu sedang sekali Abdul. Nah, waktu ngerekam gitu pasti ada lucu-lucunya juga kan ya, bagaimana? iya ada dari take ulang, terus ada latar belakang yang kurang bagus dari pencahayaan. Jadi kita harus cari yang bagus lah. Sampai pencahayaan juga kalian Iya. pikir karena ini. Itu kalian belajar dari mana ini? Bisa mengediting video. Kalau aplikasi kan udah gak usah ya karena bidang kalian ya, tapi editing video gini kalian pada saat itu atau sudah sering? Kalau editing mungkin saya bisa belajar sendiri. Siapa yang edit video? Edit video Di antara Dibantu. bertiga. Hah? dibantu Dibantu. Kalau yang tag di tag ya kami minta bantuan juga. katanya tadi sendiri. Nah, sama-sama. Oh, sama-sama. Iya. Pakai HP. Ini pakai HP. Pakai apa? Oh, keren sekali, luar biasa. Terus jadi kalian lihat sendiri hasilnya kalian ya, mukanya kalian apa. Nah, setelah dikirim itu apa yang terjadi setelah itu? Menunggu. Iya, kita Iya, menunggu menunggu. penilaian dari juri. Oh, jadi yang dikirim ke Jakarta itu nggak semua provinsi pergi. Tunggu dulu seleksi dari juri. Iya. Bisa diceritakan nggak bagaimana itu? Maksudnya ini LKS ini modelnya gimana? Kan setelah kalian kirim, kemudian menunggu. Kami menunggu hasil juri. Nanti setelah hasilnya keluar, 3 besar saja yang diundang untuk ke Jakarta.
Oh, cuma 3 besar ya. Iya, cuma 3 besar. Berarti video itu penting sekali ya. Iya. Jadi Dari setelah 88 tim. dari 88 tim. Iya. Berarti seprovinsi lebih dari satu juga mewakili ya. Iya, lebih Iya, dari ada yang lebih dari 1. Kalau di Sultra siapa aja? kami saja. Kami saja, hanya kami. Hanya kalian ya. Iya. Iya. Luar biasa SMK 4 ya. Nah, setelah itu kalian dapat infonya kalau kalian lolos 3 besar kapan? Setelah kirim berapa lama kemudian? Pas selesai upacara hari Senin. Oke, bagaimana itu ceritanya? Kami dikirimkan dari Kajur informasi tentang kita masuk 3 besar. Kalian dipanggil lagi. Iya, Iya, dipanggil lagi. kalian masuk 3 besar. Terus perasaan kalian gimana itu? Seneng. Senang, bangga. Iya. Kaget juga, Kaget ya, luar Iya. biasa 3 besar nasional. 3 besar nasional. Habis itu dikasih tahu lagi kalian akan ke Jakarta. Iya. Bagaimana infonya itu? Seneng pertama kali di Jakarta. Pertama kali, Iya. Gus. Aisyah, Abdul. Ikut senang juga Pak untuk pertama kali bisa punya pengalaman keluar kota gitu. Iya, Ya, suasana yang baru dengan hal baru. iya, pengalaman baru ya, apalagi mewakili Sultra ya. Setelah itu kalian bagaimana? Kan ketika akan ke Jakarta pasti ada yang dipersiapkan, apa yang dilombakan, bisa dijelaskan itu? Apakah prosesnya di sana bagaimana sih? Tentu saja siapkan mental. Hmm, Karena di sana kan untuk di sana kami diharap presentasi. Oke, jadi lomba di sana presentasi. Iya. Presentasikan 3 besarnya apa itu yang kita bikin. Iya, proyek yang kami buat. Yang setelah kami submit kan itu kami diarahkan untuk presentasikan dengan lebih jelas kepada juri-juri. Jadi kan aplikasinya udah tetap ya. Aplikasi waktu itu dikirimkan juga nggak dengan video? Dikirimkan juga. Oh, dengan linknya, dengan apa ya. Jadi kan udah nggak bisa dirubah-rubah. Masih bisa diubah. Ada yang kalian rubah sebelum pergi? Ada yang kalian sempurnakan lagi nggak? Enggak. Oh kan sudah paripurna ya, sudah dipakai ya. Nah setelah itu yang kalian persiapkan apa saja sebelum ke Jakarta? Pasti mental ya. Iya. Mental, kesehatan, Kesehatan itu aja sih. kolaborasi, lebih kerjasama Kerja lagi sama. tim. Kerja sama tim. Kalau buat presentasi gitu, buat nggak atau jelaskan langsung nanti di Jakarta kayak gitu? Oh, kami buat. Kalian yang Iya, buat sendiri. Iya. Jadi kalian masukkan video awalnya bagaimana sejarahnya. Iya. Di situ kalian sudah akrab berarti ya? Iya, sudah. Sudah akrab. Nah, terus ini kan ketika ke Jakarta itu kalian bertiga atau ada guru yang mendampingi juga, Ada juga guru Ada. pembimbing. membimbing? Pak Amin. Amin. Pak Amin ya. Pada saat hari H ke Jakarta kalian berangkat. Nah, di sana kalian langsung pasti ditempatkan langsung ke kementerian atau bagaimana, bisa ceritakan nggak sih pengalaman di Jakartanya? H-1 sebelum kami pergi itu kami berkumpul di sekolah. Di saat kami berkumpul di sekolah itu kami pergi ke bandara bersama-sama Pak Amin dan juga kepala sekolah. Oh, hari sebelumnya ya, Iya. Setelah itu kami pergi ke bandara, check-in dan jalan. berangkat. Iya. Diantar orang tua, ikut orang tua mengantar. Ikut sampai di bandara saja kalau seorang tua saya. Iya, ya, dia kan ikut naik pesawat ya. Iya. Wah, kalau naik pesawat orang tua liburan dong kamu. Iya. Jadi semua diantar juga ya, mengikut. Saya tidak. Wah, kau memang anak yang mandiri ya. Anak OSIS mungkin ditahu kan anak mandiri nih anak. Abdul? Saya enggak, Pak. Enggak juga ya. Iya. Oh, laki-laki dilepas. Oke, nah pas sudah bandara berangkat, tiba di Jakartanya. Iya. Kami dijemput sama panitia penyelenggara. Terus kita diarahkan untuk ke kantor dulu, ke Makan. Pertama kita Oh, bertemu makan. Iya. Nah, terus habis makan, Kami juga kunjungan ke industri. oh bisa diceritakan bagaimana, maksud kemana saja, apa yang dilakukan? Setelah makan itu kami kunjungan di industri yang dimiliki oleh Amazon, yaitu AWS, Oh, kalian pergi ke tempatnya Amazon? Iya. Keren ya. yang ada di cabang Jakarta. Ceritakan apa aja yang kalian lihat di sana, bagaimana kunjungannya. Ini keren nih, cerita inspirasi teman-teman. Ternyata kalian gak hanya pergi lomba tapi banyak dapat pengalaman. Coba Amazon, cerita apa yang kalian dapatkan di situ, bagaimana lingkungannya. Di sana kami ke kantor AWS di lantai 16 kan. Nah, di sana kami melihat kantor-kantor AWS, lalu kami mendapatkan kisah inspiratif dari Kak Reza, dari salah satu engineer di AWS. Apa ceritanya? Ceritanya tentang dia yang dari pemuda yang hanya main game jadi seorang engineer AWS. Luar biasa ya, luar biasa. Berarti memang sebetulnya semua itu bermanfaat ya.
mau kita sekarang apa hobinya kita, tapi kalau kita tekuni ternyata bisa sampai ke tingkat level perusahaan internasional kayak gini ya. Nah, di AWS itu kalian jalan-jalan mungkin melihat-lihat. Itu tempatnya itu apa sih itu? Amazon itu kantornya itu apa sih? Kantor biasa sih Pak. hanya kantor biasa. Oh, jadi ke kantornya. Kalian diajak keliling ya? Iya. Aisyah diajak keliling, Abdul juga dilihat-lihatin semua. Setelah itu kami pergi makan kembali. 2 kali makan, kamu suka sekali makan dong. Panitianya. Panitianya. Oh, panitia yang suka makan bukan kalian. Karena itu Kalian kan ngikut ya? Iya, ada jadwalnya. Iyalah, kalian gak naik Grab kan ikut panitia, nggak mungkin lah. Lama juga ya di Amazon ya? Iya. Inspiratif sekali ya. Mungkin dilihatkan juga ya kalau aplikasi, coding apa gitu atau gimana? Hanya jalan-jalan aja. Jalan-jalan ya, asik ya. Nggak sembarang orang juga bisa pergi ke tempat kayak gitu. Oke, setelah makan yang kedua kalinya kemana lagi? Ke hotel. Ke hotel. Oh, belum lomba ini hari kemarin. Lombanya besok. Besok ke hotel istirahat. Ya, istirahat. Di hotel itu udah ketemu teman-teman dari yang 2 lagi nggak? Perwakilan 2 atau belum? Dari bandara udah ketemu. Oh, Iya. waktunya bersamaan menunggu ya, saling menunggu. Dari mana aja sih selain kalian? Dari Dari Denpasar Denpasar. dan Jawa Timur. Oh, kalian lawan orang-orang provinsi-provinsi hebat ya. Denpasar, Bali kan ya? Iya, Bali, Bali, Jawa Timur Jawa dengan Timur. Sultra. Wih, luar biasa. Kita bisa bersaing dengan Jawa, men. Keren sekali. Oke, jadi di situ kalian mengunjungi, terus kalian di situ kenalan juga ya sama mereka ya. Mereka 3 orang juga. Ada yang Ada yang 4. 4, ada Ada yang yang 3. Oh gitu. Nah, kesan kalian waktu ketemu itu bagaimana? Senang, kagum juga bisa bertemu langsung. Dengan perwakilan daerah Dari lainnya. daerah. Kalau Abdul sendiri? Mungkin dari kendala bahasa aja ya. Oh, kenapa? Orang udah mengerti apa yang saya bisa. Mereka tidak mengerti di bahasa kita. Iya. Kenapa bahasanya halus? Mungkin halus sekali ya. Iya, harus sekali. Kayak kan di sana logatnya aku, kamu, Ah, gitu Iya. gitu. Di mobil juga itu mereka bicara bahasa Jawa, kami tidak mengerti. kalian bahas bahasa deh. Tidak. Lucu juga ya. Artinya kita melihat teman-teman apalagi ya kan Jawa kan ya, pasti mereka kental sekali juga ya seperti Iya. kita juga kan kayak kalau Tolaki, Muna, Bugis ya. Oke, sekarang kalian ketemu, kalian kenalan, terus ke hotel. Nah, di hotel itu tetap ada guru pendamping ya, Pak Amin bukan? Iya. Ada Tetap. pamit. Nah, di situ kalian di briefing lagi mungkin ya. Iya, malam-malam. Apa diberitahu sebelum hari besoknya? Persiapan presentasi. Persiapan presentasi dan mental juga harus siap. Hmm, Karena besok lawan kita tuh orang hebat semua. tekanannya berat nggak malam itu? Berat. Berat Tapi banget. kalian bisa tidur ya? Nggak bisa tidur Aku ya? jam 12 tidur. Pasti kalian terpikir terus apa yang saya mau bicarakan besok apa ya. Kamu tidur jam berapa? Jam 12. Jam 12, luar biasa. Aisyah? Sama. Abdul juga? Ya kita sama-sama begadang Bang. Jadi persiapkan untuk presentasi. Malam itu juga kalian Iya. tetap persiapkan presentasi ya? Iya. Kalian review lagi gitu? Di review kita baca-baca ulang, kita pahami, kita mendalami. Jadi bagi tugas mungkin yang ini kamu bicarain atau bagaimana? Iya bagi Iya, tugas. kita- Tugas. Bagian-bagiannya apa aja masing-masing? Kalau saya bagian presentasi speech. Oke, bisa dijelaskan maksudnya apa itu? Speech dia kayak pembukaan, permasalahan, ide ini ide chatbot kami berasal dari mana, masalah yang terjadi di sekolah kami itu apa, jadi kita pahami, kita jelaskan semua. Oke, Abdul bagian speech. Kalau Aisyah? Bagian demo. Itu bagaimana itu Aisyah? Menjelaskan tentang bagaimana alur kerja pada chatbot itu, sistemnya seperti apa, bagaimana caranya dia bisa memfilter sebuah percakapan yang pantas yang masuk dalam konteks tertentu. Oke, jadi lebih ke teknis ya. Jadi Aisyah gambarkan ya dan Iya. pas dibuka ini jelaskan alurnya. Iya. Kalau mu sendiri bagaimana? Aku bagian demo. Tadi itu Aisyah bagian sistem sebenarnya. Oke. Biasa sebut. Jadi demo ada yang sistem. Tapi Iya. kalau maksudnya sistem dengan demo apa bedanya? Kalau saya itu demo Iya. itu secara langsung saya perlihatkan cara bekerjanya itu. Bagaimana Ya, bagaimana dia bekerja. berfungsinya ya? Iya. Oh iya, Aisyah cocok dia bagian demo tapi apa maksudnya dia di sistemnya ya? Iya, Bagaimana alurnya? Tapi kalau Musi itu bagian secara aplikasi. langsungnya. Jadi coba, Iya. artinya aplikasinya dicoba lah. Iya. Oke. Itu malamnya. Besoknya kalian pergi di mana ini tempatnya di kementerian ya? Nah, Kami lokasi pergi. lombanya SMK 4 Jakarta Banyak orang. banyak. Gimana ceritanya? Kalian datang langsung bertiga ya? Mau ke sekolah itu? Maksudnya bertiga dengan
3 grup yang lain Iya, juga ya. iya, Jadi grup. rame-rame semua ya. Iya. Semua peserta ke sana. Kalian lihat sekolahnya. Iya. Apa yang dirasakan? Enggak besar, bersih. Bersih ya. Kagum. Harum, wah harum. Abdul ketawa terus. Ada yang kamu bilang sebetulnya Abdul, tapi kau tidak bisa mengungkapkannya karena belum saya beri kesempatan. Apa nih, semangatmu membara-bara karena banyak juga dari kampus lain, kampus ternama yang nonton juga. Oh, kalian dinonton Iya, publik ya? iya publik bebas. Kalau yang dirasakan kalau Abdul tadi, kayaknya Abdul ini justru kalau ada tantangan, kamu tambah semangat ya Abdul ya. Iya. Kalau mu sendiri menghadapi semua menonton, anak-anak senior kampus menonton, itu bagaimana perasaan itu? Ada takut Ya pasti ya, namanya juga Iya. kita dihadapkan, apalagi hal baru. khalayak besar, nasional. Kalau Aisyah? Deg-degan, dingin gitu, berhadapan sama orang dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Iya ya, Tapi kami sempat down, tapi kami bisa melewatinya. tempat down juga ya. Iya. Kalian saling memotivasi diri ya. Iya, saling. Percaya. Saling percaya, saling mendukung. Kalian yang pertama tampil, Gua bukan Yang dari pertama itu Jawa dari Timur. Jawa Timur. tapi kalian lihat, Iya. dia bawakan apa? Bawakan juga Lindra. Apa itu? Itu seperti AI yang konsultasi tentang masalah pembulian yang ada di sekolah mereka itu. Oke, waktu kalian lihat, apa ini, Bali ya? Iya. Bukan Sidoarjo. Jawa Timur. Jawa Timur ya, Sidoarjo. waktu kalian lihat di aplikasi kan dia paparkan juga. Iya. Oh, bagaimana menurut kalian, pikiran kalian gimana? Wah, Hebat, keren, dan sebagai kepikiran gitu aplikasi seperti itu. teman-teman luar juga ternyata memanfaatkan AI ya, seperti Iya. kalian juga yang luar biasa. Terus setelah presentasi ditanya-tanya, juri-jurinya juga kan pasti orang-orang hebat ya. Iya. Banyak jurinya, berapa orang jurinya? 3 orang 3 orang. Waktunya dikasih berapa lama? waktunya. 30. Kalau bagian speech dia 15, bagian demo dia 35. Demo itu sudah dengan sistem, Iya, dengan sistem. berarti Sama- 45 1 jaman lah. Iya, 1 jaman. Jadi speech yang pertama kan ya. Iya. Jadi kayak mereka di tim juga ada speechnya, ada demonya, Iya, ada dia bukakan. Habis kalau Jatim selesai, habis itu siapa? Bali. Oh, kalian yang terakhir. Iya, itu Iya. terakhir. Bali bagaimana? Bawa apa yang dia bawakan, Bali? AI yang menentukan kelayakan tanah. Dan tanaman yang cocok ditanam di situ. Ngeri-ngeri ya mereka ya. Iya. Mereka hebat-hebat juga ya. Memang persaingan kalian di level nasional kan ya. Iya. Kan kalau tampil terakhir pasti tekanannya lebih besar ya, karena kalian lihat 2 sebelumnya kan ya. Nah, setelah itu ketika kalian disuruh tampil, kalian bertiga ini naik di atas panggung atau gimana nih? Naik di atas Nah, di panggung. atas panggung. Jurinya di bawah, Iya. kayak American Got Talent gitu ya. Iya. Oke, keren sekali. Yang dirasakan di atas itu bagaimana? Rada panik aku. Panik. Deg-degan, Deg-degan. senang. Pasti disuruh duluan kan, disuruh perkenalkan diri gitu ya. Iya. Aplikasi dibukakan, speech yang pertama yang speech ya, yang kata Iya. pembukanya duluan. Iya. Langsung Abdul juga langsung Iya. menjelaskan. Langsung panik juga sih ada karena depan umum, depan panggung, panik terus ya. Saya pikir saya bisa, saya mampu, jadi saya menyelesaikan. Itu kayak auditorium gitu, aula besar gitu ya. Iya, aula besar. Penuh orang ya. Iya. Kalian di tengahnya semua bertiga ya. Wih, luar biasa sekali. Oke, setelah itu baru yang ditanya kemudian demo dulu atau sistem? Sistem dulu. Sistem dulu. Oh, demo terakhir ya. Iya. Habis itu menjelaskan lama 30 menitan, panjang juga. Itu sambil ditanya-tanya dijelaskannya. Tidak. Pertanyaannya terakhir. Terakhir pertanyaannya. Oh, kamu yang istilahnya kalau di panah kamu yang pasang badan gitu ya. Kamu yang ditanya. Jadi sistem menjelaskan sistem, tapi itu belum ditanya ya. Belum. Menjelaskan. Kan pasti kalau kita menjelaskan gitu, kita juga lihat ke juri kan bagaimana mereka, menurut Aisyah bagaimana itu? Saya berkata dalam hati, saya pasti bisa melewatinya. Saya menyesuaikan saja. Jadi tetap kayak mengalir gitu ya, Aisyah menjelaskan sistemnya. Nah, yang terakhir ini kayaknya seru ini. Deg-degan, takut juga pertanyaannya gitu. Berapa pertanyaan waktu itu? Banyak. Banyak pertanyaannya. Highlights-nya apa menurut kalian, pertanyaan yang paling mendebarkan itu? Menjelaskan cara kerja front end dan back end. Berarti banyak kamu jelaskan hubungannya front end, back end kayak gitu ya. Satu kali ditanya tapi banyak, jadi berantai pertanyaan ya. Oke, pas selesai ya, sudah tampil semua, apa yang terjadi setelah itu? Dari kami mungkin
kurang optimis karena kurang pede mungkin sama hasilnya. Oke, kan itu wajar mungkin ya. Semua yang provinsi lain juga pasti sama kan ya. Pasti mereka kayaknya nggak maksimal apa. Tapi kan alhamdulillah kalian sudah tampil dan sudah memberikan yang terbaik kan ya. Iya. Nah, setelah itu langsung diumumkan nggak sih? Pengumumannya dia besok. Bersamaan dengan Oh, penutupan. besok. Oh, penutupan besok. Iya. Jadi setelah itu selesai kalian tetap di situ. Balik kembali ke semua. hotel. Oke, makan ya pasti ya. Iya. Ya, oke, setelah kembali ke hotel, istirahat, sempat briefing lagi mungkin. Iya, sempat briefing kesalahan. Oh, di briefing lagi sama Pak Amin ya. Iya. Iya. Evaluasi. Evaluasi apa-apa aja di situ, maksudnya kalian cerita apa saja. Mungkin kayak ada beberapa yang belum sempat disampaikan. Iya. Itu yang belum sempat ditunjukkan juga. Seperti itu. Seharusnya bisa lebih baik mungkin menampilkan gini-gini. Tapi keren-keren, kalian luar biasa sudah bisa menghadapi tekanan yang berat kayak gitu. Tidak semua orang juga bisa mampu, apalagi mungkin kita juga yang lebih senior kalau dihadapkan begitu belum tentu bisa sebaik kalian kan, apalagi kalian menjelaskan masalah teknis. Oke, besoknya kalian kembali lagi ke hotel dan besok ke gedung lagi. Iya. Dipanggil pengumuman di situ ya. Ada yang mau disampaikan? Penutupan sama pembukaan di lomba itu beda. Karena kan kita lombanya di SMK 4 Jakarta. Oke. Penutupannya itu di gedung besar kayak di aula di pemerintah kayaknya. Oh, di kantor, mungkin Iya. di kantor kementerian gitu ya, di kantor. Kan LKS kan bukan cuma AI doang. Mm. Lombanya Banyak masih bidangnya. banyak, lomba-lomba cabang lomba lain. Iya. Jadi semua yang ikut itu dikumpulkan dalam satu aula, diumumkan di depan siapa yang juara. Oke, kalian ketemu teman. Tapi kalau dari provinsi Sultra ada selain lomba AI ada yang ikut. Ada banyak. Oh, kalian ketemu satu hotel juga? Iya. Tidak satu hotel. Kami bertemu di penutupan. Iya, di Penutup, oh pasti penutupan ketemu baru. Oh, kalian lomba ini. gedung. Iya. Dikumpulnya satu provinsi di satu tempat begitu kumpulnya. Ada bidang apa aja selain kalian? Ada robotika. Hah? Robotika. Robotika ada juga, ketemu juga. Iya, SMK berapa dia? SMK 1. SMEA. ya. Ada lagi yang lain. Terus banyak sih. Banyak ya, SMA lain, SMK ya SMK semuanya, ya. SMK karena SMK ya, SMK lain ya. Kalau AI ini sudah berapa kali dilombakan? Baru Iya. tahun ini dibuka. Oh, baru tahun ini dibuka. Ya, jadi masih eksibisi. Dan kalian sudah dapat juara di yang pertama ini ya, lomba pertama ini luar biasa. Semoga yang berikutnya adik-adik kalian juga dapat juara ya. Iya. Ya, gitu. Ya, setelah itu diumumkan juara satunya siapa? Jawa Timur sih. Jawa Timur ya. Oh, yang aplikasi pembulian itu ya. Iya. Kemudian yang dari tadi Bali, dari mana tadi itu? Denpasar. Denpasar ya. Iya. Tapi bukan, tetap kalian juara kan? Juara 3 sudah mewakili 3 besar itu. Jadi sebenarnya kalian ke Jakarta itu memang sudah juara. Iya. Karena Iya. kalian sudah 3 besar. Iya. Kalian bertiga. Nah, kemudian dipanggil Iya. Atau- Panggil ke depan. untuk lomba AI. Iya. Juara 1, juara 2, Iya, juara juara 3. Kalian perunggu kan ya? Iya, Iya. Bro. Oh, dapat medali. Iya. Iya. Kalian bawa medalinya? Bawa Benar. Coba Aku lihat. bawa. di sekolah. Enggak. Oh, Sekolah. pokoknya kalian Bawa- bawa bawa tadi kita balik. lihat keren Iya, banget keren. ya. Nanti lain kali ya kalau kalian diundang, insya Allah. Kalau sekarang berprestasi, lomba-lomba berikutnya kalian kan sudah solid, lebih berprestasi lagi kan ya. Iya. Nah, kemudian setelah lomba diumumkan, Pulangnya besoknya. pulangnya besoknya. Iya. Oke, kalian kan sudah menjalani dari tadi kita cerita dari awal ya. Dari awal kalian dipertemukan, kalian ikut lomba dengan segala naik turunnya emosinya, moodnya sampai terakhir. Kalau dari kalian sendiri satu kata saja yang mewakili semua itu apa dari Abdul dulu? Semangat sih, semangat. Kalau Aisyah, Jangan pantang menyerah dan tetap semangat. Teruslah mencoba dan jangan pernah menyerah. keren sekali. Yeay. Oke nih, luar biasa ya perjalanannya ya. Edukasi menjadi inspirasi teman-teman semua juga. Ternyata siswa kita yang ada di daerah itu bisa mewakili lomba sampai tingkat nasional dan dinonton orang banyak. Dan bukan hanya siswa SMA, SMK, tapi juga sampai tingkat universitas menonton pertandingan LKS ini. Mungkin ada yang mau mewakili dari salah satu kalian, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman ya, yang di SMK yang menonton acara ini, Pojok Rindu,
apa bagaimana kesan-kesannya, atau ada mungkin motivasi juga untuk teman-teman. Silahkan, siapa yang mau mewakili satu orang? Mungkin untuk adik-adik semua tetap semangat, tetap belajar dan kejarlah impianmu. Yeay. Oke, terima kasih Abdul, makasih ya, luar biasa. Aisyah juga luar biasa ya, pintar sekali, dan Mus juga keren ya. Ya memang kalian memang luar biasa, kalian penerus bangsa dan kalian adalah pemimpin masa depan. Oke, sekian dari Pojok Rindu. Terima kasih sudah menyaksikan sesi kali ini dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, dadah.